Ya, selamat malam. Kita akan membahas tugas karena beberapa orang tua atau beberapa siswa menanyakan bagaimana penyelesaian tugas yang saya berikan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus kemarin. Ya, tugas tersebut telah dijawab atau dikerjakan oleh 20 orang siswa. Ya, dari 20 orang siswa yang sudah mengerjakan. Yang lainnya ada yang mengatakan sakit, ada yang tanpa keterangan sama sekali. Ya, sekali lagi tugas-tugas tersebut akan mempengaruhi nilai kalian nantinya. Ya, kita akan membahas soal-soal tersebut. Soal-soal ini adalah soal operasi hitung campuran. Ya, operasi hitung campuran bilangan bulat. Operasi hitung campuran bilangan bulat. Kalau kita akan membahas tentang operasi hitung campuran, ya, yang perlu diingat itu adalah urutan pengerjaan. Yang pertama kali adalah urutan pengerjaan. Saya sering menggambarkan seperti ini. Ya, artinya di sini biasanya saya beri tanda kurung, kemudian di sini perkalian pembagian, di sini penjumlahan pengurangan. Apa maksudnya gambar ini? Artinya semua operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung itu selalu lebih dahulu dikerjakan. Berikutnya perkalian dan pembagian ini lebih dahulu dikerjakan dibanding penjumlahan pengurangan. Ya, ini urutan yang berlaku seluruh dunia. Ya, jadi kalian mau kemana saja urutan pengerjaannya seperti ini. Nah, kita kembali ke sini. Di sini 1250 ditambah negatif 500 dibagi negatif 25. Ya, itu soal kalian kemarin yang nomor 1 ya. Yang pertama kali dikerjakan yang mana? Di sini ada penjumlahan, ada pembagian. Tentu saja yang pembagian terlebih dahulu. Ya, pembagiannya dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Nah, berikutnya setelah seperti ini kita turunkan jadi 1250 ditambah ini kita kerjakan dulu. Nah, ingat di sini 500 ini bilangan negatif 500, 25 ini negatif juga. Bilangan bulat negatif yang dibagi dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya akan menjadi bilangan bulat positif. 500 dibagi 25. Oh, 20-nya positif ya. Tinggal kita jumlahkan di sini. Berarti 1250 ditambah 20 hasilnya jadi 1270. Sederhana kan? Itu soal nomor 1. Ingat pertama kali urutan pengerjaan, kemudian ada lagi bilangan bulat positif yang dikali atau dibagi bilangan bulat positif, hasilnya bilangan bulat positif. Bilangan positif yang dikali atau dibagi bilangan bulat negatif, maka hasilnya negatif. Bilangan bulat negatif dikali atau dibagi bilangan bulat negatif, hasilnya positif. Bilangan bulat negatif yang dikali atau dibagi bilangan bulat positif, hasilnya negatif. Ini juga harus diingat. Ya, selain urutan pengerjaan tadi, ini juga harus diingat. Ya, berikutnya ke soal nomor 2. Perhatikan soal nomor 2. Negatif 456 dikurang negatif, ingat dikurang negatif 200 dibagi 200
dibagi 25 ya. Mana yang lebih dahulu dikerjakan? Seperti tadi urutan pengerjaan di sini. Oh ternyata yang ada di dalam tanda kurung dulu. Ya, yang ini dulu. Kalau ini bukan kurung untuk operasi hitung ya. Ini adalah untuk identitas saja. Jadi menerangkan bahwa ini negatif 200 supaya tidak tercampur dengan di sini tanda di sini. Nah, berarti ini dulu yang dikerjakan. Jadi soal bisa kita ubah menjadi negatif 456 ya dikurang negatif 200 kemudian dibagi, ingat yang di dalam kurung dulu, 200 dibagi 25 berapa? Ya 8. Ya setelah sampai di sini mana yang lebih dulu dikerjakan lagi? Kalau tadi ini sudah dulu dikerjakan hasilnya ini, berikutnya ini pembagian jadi menjadi negatif 456. Ingat, bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat positif, hasilnya akan menjadi bilangan bulat negatif ya. 200 dibagi 8 25 dikurang negatif 25 ya. Berikutnya di sini ada dikurang negatif. Ingat, dikurang itu gesernya ke kiri, tetapi negatif lawannya berarti gesernya kan ke kanan. Padahal yang namanya geser ke kanan itu sama dengan ditambah. Jadi negatif 456 ditambah 25. Berapa? Posisimu sudah negatif 456, geser ke kanan 25 langkah. Ya. Jadi masih tetap negatif, tentu saja negatif 26. 25 tambah 6 negatif negatif 400 negatif 431 negatif 431. Jadi meskipun arahmu tadinya negatif, karena di sini ditambah 25 geser ke kanan jadi negatif 431. Ya, itu tadi soal nomor 2. Berikutnya soal nomor 3. Negatif bukan negatif ini ya. 121 dikurang 11 dikali negatif 10. Mana yang lebih dahulu dikerjakan? Tentu saja perkaliannya terlebih dahulu. Jadi kita tinggal masukkan 121 ya, dikurang 11 dikali negatif 10. Berapa? Oh negatif. Negatif berapa? Negatif 110. Ingat, dikurang negatif sama dengan ditambah. Maka hasilnya adalah ya 231 ya, positif. Jadi sekali lagi perkalian dulu dikerjakan ya, hasilnya ternyata negatif 110. Ingat, dikurang negatif itu sama dengan ditambah. 121 ditambah 110 hasilnya 231 ya. Soal nomor 4.
Negatif 54 dibagi 6 dikali negatif 9. Ingat, dibagi dan dikali. Ini merupakan satu tingkat. Kali bagi. Lalu bagaimana pengerjaannya? Mulai dari paling depan dulu. Ya, karena pembagian dan perkalian itu satu tingkat, mulai dari depan dulu. Negatif 54 dibagi 6. Negatif bagi positif, hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? Negatif 54 dibagi 6, negatif 9. Dikali negatif 9. Negatif kali negatif, pasti hasilnya positif. Positif berapa? Positif 81. Ya, itu soal nomor 4. Soal nomor 5. 25, ini dalam kurung ya. 25 ditambah negatif 50 dalam kurung dikali 8. Mana yang lebih dulu dikerjakan? Penjumlahannya atau perkaliannya? Karena penjumlahan di sini ada di dalam kurung, maka dia dikerjakan lebih dahulu. 25 ditambah negatif 50. Berapa? Oh, negatif 25 dikali 8. Ya, negatif 25 itu dari 25 ditambah negatif 50. Negatif dikali positif, hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? Negatif 200. Ya, sampai di sini paham? Kalau masih belum paham, silahkan tanyakan, bisa melalui Japri atau di grup